menyesuaikan. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Jawabnya dari sana saja ya. Senang berjumpa teman-teman seluruh tanah air. Saya bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Dan bahagia sekali Pak Utok selalu konsisten dalam selama masa social distancing. Ini sudah materi yang kelas yang kesekian, hampir saya tidak bisa menghitungnya. Baik, siang ini kita akan berdiskusi tentang literasi ya. Saya akan sharing nanti materinya agar teman-teman bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil saya cari materinya, kita akan bicara tentang literasi anak usia dini. Seperti apa literasi anak usia dini itu akan kita diskusikan di sini. Karena ini sangat dekat dengan anak usia dini, maka sangat menarik kita membahas tentang ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya materinya. Ya, semua orang pasti tahu apa itu literasi. Bahasa ini tidak asing dari kuping kita, ya, bahwa literasi itu cenderung diterjemahkan, cenderung didefinisikan sebagai kegiatan membaca, calistung ya, menulis ya, menghitung seperti itu. Tapi mari kita lihat definisi secara lebih konkret, lebih luas yang disampaikan oleh National Institute of Literacy, bahwa ini berhubungan dengan kontekstual ya, di mana kemampuan individu seseorang di dalam untuk membaca, menulis, berbicara itu adalah literasi. Menghitung, memecahkan masalah itu adalah literasi. Ini tingkat keahlian yang diperlukan, yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka di lingkungan tertentu. Jadi begitu luas ya definisi literasi itu. Kemudian menurut pandangan lain, Education Development Center ini yang mengatakan bahwa literasi itu tidak sekedar baca tulis, tetapi bagaimana skill dalam hidupnya bisa dia kuatkan, mencakup kemampuan membaca kata, tetapi juga membaca dunia. Begitu banyak yang bisa dibaca di dunia ini. Nah, jadi tidak sangat sederhana seperti yang tadi kita sampaikan. Memahami literasi sangat simpel, yaitu baca tulis hitung, selesai ya. Tapi lebih jauh adalah tentang pemahaman. Mari kita lihat definisi menurut ahlinya. Becker dan teman-temannya mengatakan bahwa literasi itu adalah seperangkat gagasan tentang bagaimana anak belajar membaca, menulis, dan memahami bahasa yang tertulis itu berdasarkan teori, penelitian, dan praktik. Jadi tidak hanya bagaimana anak bisa menulis, bagaimana anak bisa membaca, tetapi bagaimana anak paham dengan apa yang dia tulis, paham dengan apa yang dia baca, paham dengan apa yang dia hitung, mengapa dia harus berhitung. Jadi segala sesuatu yang dijalani oleh anak usia dini, baik di sekolah maupun di rumah, itu harus dengan pemahaman atau understand ya. Jadi oleh karena itu, kita akan memahami ini lebih jauh sehingga 10 kegiatan literasi di rumah itu akan lebih kuat secara konseptual ya. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya, literasi itu kan melek huruf ya. Bagaimana seseorang menyadari betul kemampuan dia dalam mengenal huruf, kata, membaca, dan sebagainya. Tapi itu semua diperlukan dalam mengakses pengetahuan. Melalui apa? Teknologi yang berkembang. Seperti hari ini, kita sedang belajar dengan teknologi baru, di mana kita harus di rumah, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya kita harus belajar. Dengan apa kita belajar? Kalau kita mengandalkan manual, pasti kita tidak akan ketemu di ruangan ini. Ya. Tapi alhamdulillah teknologi itu membantu kita, membuat kita paham, sehingga kita mau ngedownload Zoom, kita mau bersusah-susah ya, karena itulah kemampuan literasi kita untuk memahami teknologi dan kita akhirnya bisa mampu memiliki konteks yang lebih kompleks ya, lebih jauh dari sekedar membaca kata dan kita lebih jauh membaca dunia gitu ya. Oke. Berdasarkan kesimpulan tentang definisi literasi, itu kalau dalam umat muslim ya, dalam Al-Quran, itu kita sangat-sangat dekat dengan surat ini ya, surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra. Di sana Allah katakan bacalah. Jadi apa yang dibaca oleh anak-anak? Semua dibaca. Anak mau minum, dia baca, oh ini gelas, di dalam gelas ini ada air. Nah, ini dibaca oleh anak, yang tersirat dan tidak tersurat. Dan
membaca. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada anak, jelas maknanya. Kalau tidak bermakna, dia nggak akan paham. Oh, ini gelas, fungsinya untuk apa? Kalau dia tidak tahu fungsinya untuk apa, apalagi gelas beling, itu bisa pecah oleh dia. Tapi karena diberikan dengan pemahaman, maka dia tahu fungsi gelas. Maka saya menggunakan ini sebagai landasan dalam kita berpijak untuk memahami literasi, bahwa ikro'lah, bacalah. Apa yang kita lihat dari anak-anak, apa yang kita lihat di dunia sekitarnya, apa yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat maknanya ketika anak-anak belajar memahami sesuatu itu. Kata, menulis, membaca, berhitung, angka, dan sebagainya, itu dengan pemahaman, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan ikro, bacalah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi pandangan para ahli, yang mengatakan bahwa kata pertama yang dimiliki oleh anak itu adalah harus yang terdekat dengan anak. Ya, apa yang terdekat dengan anak? Dirinya, namanya, keluarganya, kakaknya, ibunya, ayahnya, ya. Nah, dari situ kita mulai memaknai kata pertama. Seperti nama saya Yosi. Yosi itu namaku, punya banyak teman di sekolah. Ada yang namanya Tia, ada yang namanya Rosi. Jadi kita kenalin kepada anak-anak dirinya dulu. Nama dia siapa, ciri-cirinya bagaimana, wajahnya seperti apa, kulitnya bagaimana. Kita tidak menganggap bahwa memberikan makna kalau dia pesek itu membuat dia jadi drop, jadi down. Tapi kita katakan bahwa Allah ciptakan dua macam bentuk hidung, ada yang mancung, ada yang pesek. Tapi jadi dia ngerti, paham gitu ya. Nah, jadi literasi itu adalah pemahaman yang lebih jauh dari sekedar menulis, membaca, dan berhitung ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat tujuan dari literasi itu ya. Bagaimana literasi ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas. Kreativitas dalam hal apa? Tentang kata, huruf, angka, membaca, menulis, berhitung, ya. Kemudian anak mengembangkan bahasa, mereka berbicara, mereka menceritakan, mereka menyanyikan, memaknai apa yang mereka alami. Ya, mereka menulis gitu ya. Semua itu kita harapkan tujuan dari literasi. Lalu mengenalkan buku atau cinta buku sejak dini. Seperti yang saya pegang ini, teman-teman, ini buku kecil. Nah, ini saya biasa perkenalkan sama anak saya dari bayi. Bahkan saya punya ini sebelum dia lahir. Karena buku ini memang buku bergambar semua, tidak ada tulisan ya. Teman-teman, kalau kita punya anak di bawah 3 tahun, sebaiknya memperkenalkan buku yang belum ada tulisannya. Nah, buku ini bisa dibulak-balik dibuka oleh anak-anak. Pengalaman literasi itu yang penting bukan soal latihan membaca dan menulisnya, tetapi memberikan pengalaman dengan membaca, menulis, dan bukan berlatih menulisnya. Nah, ini adalah salah satu pengalaman yang buat dia cinta buku sejak dini. Sehingga kita bisa membangun budaya membaca. Ya, orang jadi suka membaca, jadi senang membaca. Kenapa kita dewasa sampai saat ini tidak suka membaca? Karena beberapa hal yang kita hadapi dulu ketika kita belajar, kita hanya disuruh, diinstruksikan, ayo baca buku ini, ayo belajar membaca, ini Budi, ini Bapak Budi. Dulu yang angkatan saya pasti belajarnya pakai ini Budi, ya kan? Kalau yang angkatan-angkatan berikutnya akan membaca dengan metode yang lain. Jadi membaca itu banyak metode, tidak satu metode. Tapi tinggal lihat, apakah yang kita ajarkan dengan metode itu bermakna atau tidak. Jadi ketika kita ingin anak belajar literasi, pengalaman literasinya banyak, dia akan memahami tentang dunia beserta isinya, maka berikanlah mereka pengalaman-pengalaman dengan membaca, menulis, berhitung. Tidak berlatih menulis, membaca, dan berhitung. Itu berbeda maknanya. Ya, kita akan lihat nanti di bawah, memberi pengalaman membaca, menulis, dan berhitung dengan berlatih menulis, membaca, dan berhitung itu berbeda sekali. Oke. Nah, untuk menyiapkan literasi, aktivitas itu kita perlu memahami beberapa hal, teman-teman. Di antaranya, nih, kita akan lihat bagaimana literasi awal. Seperti apa literasi awal itu? Bahwa literasi awal untuk anak usia dini harus bermakna. Itu dikatakan oleh para ahli yang tadi di atas ya. Anak jadi paham. Lalu apa yang dibutuhkan agar lebih bermakna? Orang dewasa
sangat dibutuhkan dalam hal ini. Apanya yang dibutuhkan? Kesadaran orang dewasa untuk memberikan materi, kegiatan, dukungan yang sesuai. Sehingga literasi itu menjadi kuat dalam diri anak. Contohnya materi apa? Materi sains. Misalnya materi sainsnya adalah mengenal proses larut. Ya. Apa yang larut? Gula, garam, kita taruh di dalam air. Airnya harus bagaimana supaya dia larut. Nah, itu salah satu materi. Kemudian kita mau kasih materi matematika. Matematika itu banyak, teman-teman. Nanti akan kita urai di bawah ya. Jadi ada matematika yang berhubungan dengan bentuk, pengenalan warna, pengenalan pola, urutan. Jadi matematika itu tidak sederhana yang kita berikan sama anak ini. Selama ini banyak sekali kita menemukan kita memberikan matematika hanya lambang bilangan, konsep bilangan. Selesai. Misalnya apa? Lambang bilangan itu. Ya, lambang bilangan 2, kita berikan angka 2. Lalu anak menulis sebanyak mungkin dengan angka 2. Kita berikan huruf A sampai Z, anak menulis semuanya. Nah, itu sangat sederhana materi yang kita siapkan. Nah, dalam hal ini, orang dewasa dibutuhkan kesadarannya untuk memberikan materi yang kuat, kaya, kegiatan yang beragam, serta dukungan. Ya, dukungan ini yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak sehingga literasi awal bagi anak jadi ini jadi bermakna. Ya, oke. Yang kedua apa yang harus kita perhatikan ketika kita menyiapkan kegiatan literasi? Maaf, ini loncat. Yang kedua adalah kita harus paham bahwa munculnya keaksaraan awal anak itu melibatkan banyak hal. Pertama, ada konsep kognitif di dalamnya. Apa itu konsep kognitif yang diperlukan oleh anak-anak? Yaitu klasifikasi. Nih, saya bawa barang-barang. Kebetulan memang ini yang ada di rumah, teman-teman. Saya ini adalah pemulungnya ulung ya. Jadi setiap kali saya ada di pertemuan yang memungkinkan saya bisa memulung, saya memulung. Ya, tidak harus dibeli. Jadi ini banyak sekali tutup-tutup botol di sini. Tutup-tutup botol ini saya kumpulkan. Warnanya macam-macam. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna orange, ya, kuning. Nah, ini bisa digunakan sebagai pengalaman untuk membangun konsep kognitif anak dalam hal klasifikasi. Tetapi ini hanya satu bentuk. Lalu bagaimana kita mengenalkan bentuk-bentuk lain? Ya, kita bisa gunakan bentuk segi 4 dengan kertas-kertas berwarna dan sebagainya. Atau kita bisa gunakan ini. Nih, teman-teman tahu ya ini apa? Ini adalah penjepit jemuran. Pasti banyak di rumah. Ini biasanya kita pakai kalau kita mau jemur. Para ibu-ibu paling tahu. Nah, ini juga bisa dipakai untuk klasifikasi warna, bentuk yang sama. Nanti kita campur semuanya sehingga anak-anak bisa membedakan mana yang warna merah, biru, membedakan bentuk, mana yang jepitan, mana yang lingkaran, dan sebagainya. Oke. Kemudian anak perlu belajar tentang urutan, pengalaman tentang angka dan huruf. Lalu motorik halusnya. Nah, motorik halus ini yang paling penting. Kadang-kadang guru PAUD fokus ke sini. Langsung diberikan pensil. Padahal yang perlu dilakukan adalah bagaimana 3 jari menulisnya ini terlatih dengan kegiatan seperti ini tadi. Ya, kita menjepit ya teman-teman, 3 jari menulis. Perhatikan, 3 jari menulis ini yang digunakan ya pada saat anak berlatih menjepit. Nah, ini pengalaman literasi. Ya, bahwa motorik halus mereka perlu berlatih, lalu menggambar dengan kertas kosong dan krayon, kemudian menggunting, itu juga melibatkan 3 jari menulis, seperti kita pegang gunting seperti ini, ya, 3 jari menulis. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak, bagaimana 3 jari menulis dan pergelangan tangan mereka jadi kuat, sehingga ketika kita memberi mereka pensil, mereka sudah siap. Karena sinap-sinap di otaknya sudah bersambungan dan menjadi kuat. Gitu. Nah, jadi banyak hal yang terlibat dalam keaksaraan awal. Lalu kita kenalkan buku, seperti tadi saya sampaikan ya, kantong kata, membuat buku, ya. Nih, seperti ini. Kita perlu kenalkan buku, mulai dari gambarnya saja sampai yang ada tulisannya banyak, gitu ya. Nah, ini buku yang lumayan berimbang antara gambar dengan tulisan. Nah, ini lumayan banyak berimbang. Tetapi ketika anak sudah mulai TKB itu sudah mulai banyak mengenal kata kalimat, kita boleh beralih ke buku yang mulai banyak tulisan seperti ini. Ya, jadi kita berproses mengenalkan buku kepada anak-anak, tidak langsung buku yang banyak tulisan atau bahkan langsung menulis gitu ya. Sedangkan apa yang dia tulis dia nggak ngerti. Oke,
Selanjutnya, bagaimana supaya keaksaraan itu menjadi bermutu, kita akan banyak menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan konseptualnya. Seperti kita kenalkan buku di halaman depan ini namanya apa teman-teman? Cover gitu ya. Jadi mereka kita sampaikan dengan makna sehingga dia paham apa itu buku. Bagaimana cara menggunakan buku? Gitu. Ini adalah pengalaman literasi. Nah, apakah ini kita berikan kepada anak-anak? Kadang-kadang kita fokus sama bagaimana anak bisa menulis, bagaimana anak bisa membaca, dan seterusnya. Dan ini menjadi alasan seantero Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mengapa guru-guru PAUD melakukan itu, karena tuntutan dari masyarakat atau orang tua, ketika anak selesai TK, dia sudah harus bisa membaca dan menulis. Padahal, anak usia dini tidak ada tuntutan, dia harus bisa membaca dan menulis. Tetapi, kita menyiapkan dia untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Yang paham, yang bermakna. Oke, yang ketiga, kita akan menyiapkan berbagai macam bahan yang mendukung 3 jenis main ya, teman-teman tahu. Mungkin teman-teman sudah tahu, kalau belum tahu saya akan coba sedikit menguraikan. Dan adanya jenis main yang sifatnya sensori motor. Ya, yang tadi sudah saya jelasin. Bagaimana menyiapkan 3 jari menulis, pergelangan tangan, semua alat main direspon dengan panca indera mereka. Ya, mereka menggunakan matanya untuk melihat benda-benda itu, kemudian mencoba meraba dengan kulit, mereka pisahkan, mereka klasifikasi. Mereka kalau ada yang berbunyi seperti ini, kita masukkan kerang-kerang ini ke dalam botol, ya. Lalu ada bunyinya, ini direspon dengan panca indera. Itu main sensori motor. Kemudian main peran. Ketika dia bermain jepitan seperti ini, dia ambil jepitannya, terus dia jepit di alat seperti ini, ada kertas, piring kertas ya, piring kue. Nah, dia bilang, Bu Guru, aku jemur pakaian. Nah, ini dia sedang bermain peran, ya. Dan dia paham bahwa yang dijepit itu pakaian, gitu. Nah, ini tahapan main peran. Jadi itu tidak salah. Walaupun ibu guru bilang di sini ada angka 2, teman-teman, jepitnya sesuai dengan lambang bilangan ini ya. Tapi tetap ketika dia main, dia akan bermain sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi itu tidak salah ketika dia bermain peran, dia bilang ini pakaian, lagi dijemur, itu dia sedang bermain peran. Boleh dia lakukan? Boleh. Tidak harus sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran ibu guru, tapi bagaimana dia berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ibu guru harus membantu supaya dia naik ke tahapan bermain pembangunan. Apa itu bermain pembangunan? Bermain pembangunan itu adalah bermain yang sudah sesuai dengan fungsinya. Dia wujudkan ide gagasannya ke dalam bentuk karya nyata. Nah, kalau karya nyata di sini ada angka 2, berarti kalau dia mainnya seperti ini, dia bilang, Bu Guru, ini jepitannya 2. Artinya, dia sudah masuk ke main pembangunan. Ya, jadi itu sangat mengasihkan ketika kita mengikuti irama tahapan main anak, kita sangat melihat bagaimana anak-anak itu berproses. Oke, jadi 3 jenis main itu penting kita siapkan untuk anak-anak dalam pembelajaran literasi. Selanjutnya, kita perlu melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari keluarga, masyarakat, ya. Kalau di sekolah itu ada guru, staf, sampai OB, sampai semua orang yang ada di sekolah, itu kita libatkan dalam mendukung kegiatan literasi. Misalnya apa kalau di sekolah kegiatan literasi? OB misalnya ya, atau cleaning service, dia yang selalu membersihkan sekolah, dia menata lingkungan di luar kelas, dia merapikan tempat sampah, ada yang sampah basah, sampah kering, itu literasi. Jadi ketika OB ada di luar, anak-anak lagi bermain dan buang sampah, OB-nya memberikan dukungan. Ya, oh teman-teman mau buang sampah, coba lihat sampahnya itu kering atau basah. Sampah plastik, oke, berarti letaknya di mana? Jadi anak-anak merasa semua lingkungan mendukung untuk dia memahami tentang sesuatu yang sedang dia baca atau dia pelajari. Nah itulah Iqra ya teman-teman. Oke, nah di dalam proses melibatkan semua orang, kita harus memberikan pemahaman bahwa ini adalah hal yang penting dilakukan. Jadi adanya kekuatan kemitraan di dalam mendukung literasi itu sendiri. Lalu kemudian bagaimana lingkungan
memberikan kesempatan anak-anak untuk menggunakan barang-barang bekas, barang-barang yang tidak lagi berguna tetapi bisa digunakan untuk bermain, dijadikan APE. Nah, ini dia yang kelima. Oke? Nah, yang kelima ini sangat-sangat membantu kita. Pertama, 5M ya. Yang pertama, bahan-bahannya murah, mudah didapat. Seperti tutup botol ini saya nggak beli, teman-teman. Paling kalau beli minuman, tutupnya saya simpan gitu ya. Tapi rata-rata tidak ada yang beli. Ini boleh mulung. Nah, kemudian mudah dikerjakan oleh anak-anak. Mudah menyenangkan, anak-anak pasti happy mainnya. Nanti teman-teman akan lihat di 10 kegiatan di bawah bagaimana ekspresi anak-anak dalam bermain. Selanjutnya yang keempat, bermanfaat. Untuk apa manfaatnya? Untuk diri anak sendiri. Dia mengeksplorasi, mengembangkan kreativitas, mengembangkan kognitif, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan 5 domain perkembangan anak. Ada aspek moral agama, aspek sosial emosional, aspek bahasa, aspek motorik, dan aspek kognitif. Tetapi sebenarnya di dalam STPPA itu ada 6 domain perkembangan. Yang terakhir adalah seni yang ke-6. Tetapi ini kita tidak perlu perdebatkan sebab ada beberapa dasar landasan mengapa seni tidak masuk ke dalam domain dan mengapa seni harus masuk ke dalam domain. Untuk STPPA kita di Indonesia, seni masuk, ya itu dikatakan domain perkembangan. Tapi di beberapa referensi buku luar, buku internasional, seni itu adalah bidang atau materi yang diberikan kepada anak. Sama kayak sains, matematika, bahasa, sosial, dan seni. Itu salah satu materi atau domain. Oleh karena itu, kita melakukan ini untuk agar anak dapat berkembang domainnya, anak bisa berkembang moral agamanya. Nah, saya ingin bicara sedikit di moral agama, mungkin banyak yang muslim di sini. Ketika kita mengembangkan moral agama kepada anak dalam APE itu misalnya, mereka sedang bermain dengan jepitan, ya, mereka sedang bermain dengan ini, ya, dia menjepit dengan warna biru. Kita akan maknai. Terus dia bilang, Bu Guru, aku sudah selesai. Aku bisa 5. Wah, hebat. Kamu hari ini Allah beri kepandaian. Allah itu maha pandai. Allah ar-rasyid yang memberi kita kepandaian. Terima kasih. Coba dicoba lagi. Kamu pasti bisa. Kamu akan bertambah kepandaiannya. Jadi kita meningkatkan nilai-nilai agama kepada anak mengalir di dalam belajaran sehari-hari. Tidak harus menghafalkan, tetapi bagaimana kita mengenalkan sifat-sifat Allah di dalam pembelajaran secara langsung. Misalnya, anak-anak menggunakan jepitan ini, dia berhasil, terus kita bilang, Allah memberi kita kekuatan. Allah itu Al-Qawi, teman-teman. Jadi kita diberi kekuatan untuk ini, menggunakan penjepit. Jadi kita bisa melakukannya. Nah, begitu juga ketika sosial emosional kita mau bangun. Kita akan membangun bagaimana mereka berteman, bersosialisasi, kemudian berkembang bahasanya, berkembang motoriknya, berkembang kognitifnya, seperti tadi dia hitung, ada 5 jepitan. Jadi ini sangat penting kita siapkan sebelum kita menyiapkan aktivitasnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan dengan 10 aktivitas literasi yang menyenangkan saat belajar di rumah. Yang pertama apa? Mari kita lihat. Yang pertama adalah ketika anak-anak bermain dengan benda-benda yang tadi saya sampaikan, ada tutup botol, ada jepit jemuran, itu adalah bermain klasifikasi. Ya, bermain klasifikasi sehingga mereka tahu bagaimana memisahkan warna biru, warna hijau, warna merah. Dan itu tutup botol juga sama. Mereka bisa gunakan ini. Coba teman-teman lihat di gambar ini ya. Jepit jemuran itu pun bisa digunakan banyak hal, ya. Nih, kita lihat di sini mereka gunakan dengan kartu jari, dijepit sesuai dengan jumlah jari yang ada. Oke, di bawahnya ada setelah klasifikasi ada puzzle. Puzzle ini teman-teman buatnya sangat gampang. Teman-teman bisa gunakan kardus bekas, karton bekas ya. Lalu digunting sesuai dengan pola-pola bentuk yang diinginkan. Yang ingin dikenalkan kepada anak-anak. Konsepnya apa?
Apakah bentuk lingkaran, apakah bentuk segi empat, apakah bentuk oval ya. Lalu kita potong. Karena ini adalah puzzle, kita potong. Potongnya dengan garis yang mungkin saja lurus atau miring atau zigzag kecil atau garis lengkung besar, lengkung kecil seperti yang teman-teman lihat di layarnya teman-teman. Dan kemudian pengalaman literasi atau apa yang akan kita berikan konsepnya. Apakah lambang bilangan, apakah kata, apakah huruf, ya itu kita keping. Nah kalau kita lihat anak-anak bermain ini seru sekali. Ini potongan-potongan dari karton bekas susu mereka bawa ke sekolah dan ibu guru tidak harus mencari sendiri, bisa berkolaborasi seperti yang tadi saya bilang, bersinergi dengan masyarakat dan orang tua. Mama, besok kita akan membuat permainan ini yang punya kotak susu di rumah, boleh dibawa ya. Nah, itu kita udah ngumpulin, nanti kita susun, kita rapikan bahan-bahan yang akan kita gunakan, ya. Oke, selanjutnya ada puzzle imtak. Ini bagi sekolah-sekolah Islam sangat bagus, bagi yang tulisan kaligrafinya bagus, bisa membuat huruf-huruf kalimat thayyibah ya, seperti Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Tetapi kita berikan klasifikasi warna. Misalnya Allahu Akbar itu warnanya merah, Masya Allah itu warnanya kuning gitu ya. Jadi anak memang belum bisa membaca tulisan Allahu Akbar-nya, baru bisa membaca warna. Oleh karena itu dibedakan setiap puzzle warnanya. Sehingga ketika dia mencari, menggabungkan puzzle-puzzle itu, dia fokus kepada membaca warnanya. Lalu kita sebutkan, oh ternyata dia sudah berhasil. Alhamdulillah hari ini Allah memberimu kepandaian, nak. Kamu sudah menyusun puzzle Allahu Akbar. Jadi dia tahu, oh yang biru itu Allahu Akbar tulisannya. Gitu ya. Jadi ini sangat menarik, bikinnya dari kardus bekas, ya, kardus yang agak tebal, 2 lapis, yang atas untuk kalimatnya, ya, dipotong dengan garis-garis seperti yang tadi saya sampaikan, boleh garis lengkung. Tetapi ingat, kalau memberi puzzle kepada anak usia dini, lihat tahap perkembangan mereka. Kalau anak kelompok bermain, puzzle maksimal 5 keping. 10 keping. Kalau kelompok B bisa lebih dari 10 keping. Nah, itu bisa kita atur garis-garis atau bentuk-bentuknya. Supaya tidak sama, membuat anak bingung menyamakannya ya. Oke. Selanjutnya ada nomor 4. Nih, saya beri nama memang agak unik ya, Love Math. Bagaimana anak menyukai dan mencintai matematika. Nggak seperti kita ya, orang dewasa yang suka, yang malas sekali belajar matematika, tapi anak usia dini sangat asik. Nanti saya akan lihatkan videonya ya, setelah ini akan saya lihatkan videonya, bagaimana anak senang sekali bermain dengan matematika. Nah, ini juga bahan-bahannya sangat mudah diperoleh. Di antaranya adalah tutup-tutup botol tadi ya. Tutup-tutup botol itu diangka untuk membuat jam atau membuat penjumlahan sederhana, ada angka-angkanya. Tapi mereka mencoba menghitung konkret dengan benda-bendanya. Lalu membuat ini seperti anak kecil yang pakai membuat awan ini, dia membulat-bulatkan awan, ini kelompok A, lalu ditempel di gambar awan ketika tema hujan. Nanti dia menghitung berapa banyak bulat-bulatan awan atau kapas yang dia susun. Lalu menggunting titik-titik air, digantung di tali, itu ada berapa yang sudah dia gunting dan ditempel. Begitu. Nah, ini sangat menyenangkan ya teman-teman, Love Math ini. Coba lihat di bawah. Nah, ini. Mereka menggunakan bahan-bahan untuk dieksplor. Bahkan ada penjumlahan, tetapi dilakukan sendiri. Mereka membuat soal seperti yang anak perempuan di kiri ini. Saya hanya menyediakan kartu-kartu, ya, kartu angka, kemudian pola-pola, sehingga dia jepit seperti ini. Saya bawain contoh. Contohnya kita pakai ini. Siapa yang kenal ini? Ini pinset ya. Pinset untuk jenggot ya. Tapi bagi saya ini adalah alat untuk APE. Apa yang dijepit? Ini. Karet rambut. Teman-teman bisa lihat ya, karet rambut. Ada warna kuning. Nah, ini butuh ketelitian. Dapat, dia hitung, dipisahkan. Warna merah dipisahkan. Seperti itu. Nah, itu yang sedang dikerjakan oleh anak perempuan ini, namanya Azza. Dia sedang menghitung Lego-Lego kecil dengan jepitan. Itu butuh ketelitian. Ya, sehingga dia bisa berlatih motorik halus, 3 jari menulisnya,
Dan kognitifnya, setelah dia selesai, dia akan menyampaikan perkembangan bahasanya, Bu Guru, aku dapat 4. Oh oke, kamu mau nambah berapa? 4 lagi. Kalau kamu tambah 4, hasilnya jadi berapa? Dia hitung, 8 Bu Guru. Kalau begitu, 8 itu bisa jumlah dari berapa aja? Gitu. Oke, jadi ketika anak-anak belajar menjumlah, itu bisa pakai apa saja, teman-teman. Seperti penjepit itu, ya. Ada angka 3, dia jepit 3, kemudian dia bikin lagi 7. Maka dia bisa belajar menjumlah. Jadi teman-teman, banyak sekali yang dapat dilakukan oleh guru atau orang tua di rumah untuk membuat anak-anak senang dengan matematika. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat anak-anak bermain di bawah sini. Pakai gelas plastik. Pakai gelas plastik. Pakai gelas plastik yang ada dia pegang di situ, dia hitung, dia tumpuk, ya. Dia tumpuk, dia hitung berapa banyak. Nah, itu luar biasa. Ketika anak belajar ini dia sudah paham berapa gelas yang dia tumpuk dan ke atas. Di bawah ada berapa. Nah, ini pemahaman matematika, ya. Dia susun berpola, di bawah 4, di atas 3, ke atasnya lebih sedikit, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor 4 adalah kolase huruf hijaiyah. Nah, ini sangat menarik, teman-teman. Kita buat seperti ini. Ini kebetulan saya tidak buat huruf hijaiyahnya. Saya buat huruf seperti ini, nama saya. Nah, ini anak-anak juga bisa menggunakan ini untuk bermain kata. Tapi kita bikin huruf hijaiyah. Nanti mereka mengkolase, mengisi pola-pola itu dengan tutup botol. Nih, kita gunakan dengan ini. Atau kita gunakan tutup kulit kacang. Seperti yang dilakukan yang di tengah. Nih, kulit kacang ini lebih kecil. Maka huruf yang kita buat juga lebih kecil. Nah, setelah itu, kita akan masuk ke kegiatan yang kelima. Silent reading book. Jadi anak-anak dibiarkan kesempatan yang banyak untuk membaca. Apa yang mereka baca tergantung kemampuan dan tahapan mereka. Ada yang masih baca gambar, ada yang sudah mulai baca tulisan, ada yang cuma bolak-balik aja, gitu ya. Jadi ketika anak-anak berpengalaman dengan buku itu sangat memberikan pengalaman literasi. Mereka membaca sendiri walaupun sebenarnya mereka belum pandai membaca. Nah, saya lihatkan ini buku yang tadi ya, ada buku lain. Nah, ini bermacam-macam buku yang bisa kita berikan kepada anak-anak, mulai dari yang tulisannya sedikit, tidak ada tulisan, sampai yang bukunya banyak tulisan, ya. Nah, teman-teman, saya ingin bagi sedikit informasi. Ada lagu tentang buku yang memang ini lagu yang saya perkenalkan kepada anak-anak untuk cinta buku, ya. Dan dalam lagu itu tergambarkan tahapan membaca anak, ya. Ya, yuk teman-teman boleh ikutin, walaupun nadanya tidak sebagus penyanyi ya. Buku, 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 aku senang baca buku. Bila aku baca buku, Allah tambah kepandaianku. Aku buka bukunya, aku baca gambarnya, aku baca tulisannya, aku pandai baca buku, yeay! Aku pandai baca buku, yeay! Luar biasa. Oke, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengenalkan buku, jelaskan konsepnya, lalu beri kesempatan anak membaca sebanyak mungkin, walaupun dia belum bisa membaca kata, tidak perlu diintervensi, karena mereka kita bangun untuk tertarik dengan buku, mencintai buku sejak dini untuk membangun budaya membaca. Ya, jadi kita akan lihat sedikit. Jadi membaca itu harus bagaimana? Kenapa sih tidak langsung diajarkan aja baca B, A, ba, T, U, tu, batu, gitu ya. Tetapi mengajarkan membaca mulai dari ikro. Dari apa yang tidak tertulis, tetapi bisa dibaca. Misalnya, di dalam buku itu dia lihat mobil. Dia membaca gambar.
Bu Guru ada mobil, itu artinya dia sudah mulai tertarik dengan membaca. Ya, jangan khawatir, karena membaca itu adalah proses memaknai daripada hanya membunyikan kata-kata. Ya, makna tercipta melalui interaksi antara tulisan yang berguna dan menyeluruh. Ketika dia sebut, Bu Guru ini mobil, kita bilang, wah hebat, Allah sudah beri adik kepandaian membaca gambar. Ya, berarti adik baru pandai membaca gambar. Yang tahu adik bisa membaca gambar itu siapa? Bu Guru. Yuk kita baca lagi yuk. Mobil. Hurufnya mo. Kita sebutkan bunyi bahasanya. Karena di dalam keaksaraan awal butuh anak mengenal bunyi bahasa atau bunyi huruf yang benar. Mo, o, mo ada o-nya. Bil, b, bi, i. Jadi ibu guru tuh mulutnya harus jelas. Bahasa orangnya harus jelas. Jangan malu-malu sampai monyong-monyong ya. Nggak masalah, ibu guru PAUD itu paling hebat ya bisa. Tapi harus memberikan makna di dalam itu. Supaya anak bisa membaca, mengucapkan huruf dengan benar. Jelas gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau anak belum bisa membaca kata, itu akan berproses dengan simulasi yang banyak. Oke, selanjutnya nih pengalaman yang menyenangkan adalah wash flip flop. Ada sendal jepit di rumah, boleh mereka cuci. Kenapa perlu pengalaman mencuci? Karena pergelangan tangan ini sangat dibutuhkan untuk proses menulis. Ini butuh kekuatan. Dan menurut teorinya, antara otot halus, pergelangan tangan dengan otaknya, sinap-sinapnya berkoneksi semua di 7 tahun. Jadi mengapa pemerintah Indonesia menetapkan anak-anak boleh masuk SD usia 7 tahun? Karena pada saat 7 tahun itu semua sudah saling terkait, saling tersambung. Sehingga mereka sudah siap menulis, membaca, dan begitu. Lalu mengapa kita dari sekarang sudah repot-repot nyiapin anak harus bisa baca? Kita kasih AK, ya apalagi sekarang learning from home atau belajar dari rumah. Ibu guru semua sibuk nyiapin LK. Bahkan nyiapin fotokopian, bahan-bahan yang harus dikirim ke anak-anak untuk dikerjakan. Bahkan tidak sedikit guru-guru PAUD menyiapkan soal-soal matematika. 2 tambah 2, 4 tambah 3, ya. Kenapa tidak diberikan saja kebebasan? Orang tua nyiapin apa saja di rumah. Contoh, kalau di rumah lingkungan pedesaan, dia punya banyak daun-daun di sekitarnya. Kita kasih tahu ibunya, Mam, Bun, Bunda, Ibu, hari ini tugas anak-anak adalah mencari daun-daun basah dan daun-daun kering di sekitar rumah, lalu nanti menghitung berapa daun-daun yang kecil, daun yang sedang, daun yang besar. Atau nanti boleh dia buat pola atau dia kerjakan seperti apa yang diinginkan. Itu memberikan kebebasan berpikir. Merdeka belajar tuh di situ, teman-teman. Bukan kita kasih dia kertas, pensil, buku untuk dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang diminta oleh guru. Yang makin pintar siapa? Guru. Bikin soalnya jago. Tapi coba kita lihat yang tadi, matematika penjumlahan yang tadi nih. Dia bikin soal sendiri. Dia pilih sendiri. Mau 4, mau 3, mau 2. Ya, oke, nanti di akhir saya akan lihatkan videonya. Jadi tidak perlu kita cekokin dengan tujuan yang kita inginkan. Yang keenam, ini kegiatan yang sangat mengasihkan, yaitu Project Big Book. Dan ini sudah saya coba di beberapa sekolah yang sekolah binaan saya, daerah Sulawesi, Aceh, Padang, dan lain-lain. Ini menjadi ikon kolaborasi anak dan orang tua, di mana keterlibatan orang tua di sini adalah membangun ide bersama. Kamu mau ide apa bukunya? Aku mau kebunku warna-warni. Oke, di kebun itu ada apa? Ada bunga-bunga. Oke, kamu mau menggambar bunga atau menggunting-gunting yang ada di dalam majalah atau di dalam apa? Jadi idenya berkembang. Tapi orang tua terlibat di sini. Dan beberapa gambar yang teman-teman lihat di sini, ini adalah karya anak langsung. Lihat di sebelah sini ada tulisan ya. Dia sudah pandai menulis karena umurnya sudah 6 lebih. Yang menulisnya sudah mulai 1 kalimat lancar gitu ya. Nah, kemudian dia menggunting pola-pola. Nah, ini dibuat oleh anak tetapi terlibat orang tua. Akhirnya buku-buku mereka menjadi buku yang sangat-sangat menarik seperti di bawah ini. Tuh. Lihat, ini semua barang bekas, teman-teman. Kardus, kemudian pola-pola warna yang pola-pola gambar yang dibuat oleh anak, diberi warna.
Tergantung dia mau judul ceritanya apa. Dan ini baru kemarin, tadi malam kelas bersama anak TK saya, dia menceritakan big book-nya karena kami belum bertemu, jadi big book yang udah selesai boleh diceritakan. Baru cerita 2 halaman gitu ya. Nah, alhamdulillah ini menjadi pekerjaan yang sangat menarik buat anak-anak. Oke, selanjutnya, nah ini prosesnya, keterlibatan anak dan keterlibatan orang tua di dalam proses project. Oke teman, jadi di dalam big book ini anak perlu bagaimana model membaca, perlu ada kerjasama sehingga buku besarnya jadi kerjasama antara anak dengan ibunya, dengan ayahnya, ya sehingga konsep-konsep yang diinginkan bisa masuk di dalam buku itu. Selanjutnya yang ketujuh, ini menarik. Ini adalah kegiatan menulis. Saya beri nama magic writing. Magic writing itu nulisnya pakai kertas, tetap secara langsung, tapi dilaminating, ya. Terus ada pola, ada simbol atau pola-pola gambar yang mereka bisa baca. Kenapa? Anak usia dini itu pola membaca awalnya adalah membaca simbol ya. Jadi tetap ada misalnya gambar hidung, mata. Nah di bawahnya ada tulisan yang bisa mereka tiru. Terus kita kasih spidol karena dia laminating, di titik-titik itu dia boleh nulis. Setelah selesai semuanya bisa dihapus. Ini juga penghematan, nggak perlu fotokopi ya. Bisa punya hanya 5 atau 6 lembar tapi berbeda-beda yang harus dibuat oleh anak-anak. Dan ini magic writing ini habis ditulis bisa dihapus gitu ya. Kalau kita kasih alfa kan sudah selesai nggak bisa dihapus gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mengakali bagaimana ini juga tidak membuat budget yang besar di rumah ataupun di sekolah. Nah, perlu kita ketahui tadi, untuk membaca dan menulis itu modal dasarnya adalah mengenal bentuk, mengenal bunyi, mengenal rangkaian pola, mengenal intonasi suara, menguatkan 3 jari tangan, kelenturan pergelangan tangan. Ini sangat dibutuhkan ya. Oleh karena itu, berikan latihan-latihan dengan bahan-bahan ini. Kemudian selanjutnya tutup botol ya, kita bisa membuat nama, kita bisa mengisi pola-pola huruf, kita bisa bermain matematika tadi di atasnya, jadi fungsinya sangat banyak. Nah kalau memang di daerah kita jarang sekali adanya tutup-tutup botol ya kita pakai benda-benda lain. Kalau daerah pesisir cari kerang-kerang itu banyak di pantai ya. Kalau daerah pedesaan bisa ranting-ranting kayu ya, ranting kayu yang kecil, yang tebal, yang lebih besar dan ranting yang pendek, ranting yang panjang gitu. Nah itu bisa kita gunakan juga untuk bermain dengan nama. Kalau ranting-ranting kan lebih gampang, kalau dia panjang, bikin hurufnya enak tuh. Nah itu dikumpulkan teman-teman ya. Kebetulan memang saya tidak mencontohkan kegiatan itu. Oke, yang ini nomor 9 adalah menggambar bebas. Menggambar bebas adalah salah satu proses di mana anak-anak akan lebih siap untuk coret-coret. Ya, coret-coret itu proses awal menulis dan membaca. Ketika anak menggambar, dia mulai membuat ul nggak jelas, itu namanya coretan acak. Lalu besoknya mulai naik, bagaimana membantu dia untuk naik ke tahapan selanjutnya. Kita kasih tahu, wah alhamdulillah hari ini bisa coret-coret ya teman-teman. Mungkin besok lebih baik lagi coretannya. Jadi kita nggak bilang, bagus gambarnya. Karena emang kenyataan dia masih coret-coret. Ya berikan sesuatu yang membuat dia berpikir, oh ini namanya coret-coret ya. Berarti besok saya mau bikin ini. Ini ceritanya apa? Dia bilang, ini ulet. Oh ulet, uletnya banyak. Nah, kita tulis, ulat. Nah, ketika kita tahu bahwa ini coretan-coretan acak, kita bantu dia untuk naik ke tahapan berikutnya. Mudah-mudahan besok mulai ada bentuk-bentuk ya. Kita berharap supaya anak bisa naik lebih cepat. Nah, ini TKA yang di bawah lagi gambar bunga ya. Itu prosesnya udah mulai menggambar sesuai dengan bentuk atau keinginan yang sesuai dengan bendanya. Tapi belum tentu semua anak mampu menggambar di usia 4 tahun seperti ini ya. Ada yang masih coret-coret. Mengapa? Karena kita terlalu sering memberikan kegiatan mewarnai gambar. Gambarnya sama seantero ya. Ayam jago semuanya, anaknya 15, disebar kertasnya, kita fotokopi, lalu anak mewarnai gambar, kita bilang
Bulu ayamnya harus warna coklat ya. Emang nggak boleh warna kuning bulu ayamnya. Jadi, teman-teman, jangan batasi berpikir anak dengan ide kita, tapi berikan keluasan dalam berpikir, sehingga anak-anak berkembang pola berpikirnya, menyebabkan anak-anak uh, high order thinking-nya berkembang. Dia berpikir lebih tinggi, dia harus bagaimana, dia memberi warna apa, berikan dukungan saja. Contoh, bagaimana caranya supaya anak bisa menggambar bebas? Kebanyakan anak-anak dikasih kertas pasti nanya, mau gambar apa Bu Guru? Karena tidak terstimulasi. Kalau mereka terbiasa, itu mereka akan mampu melakukannya. Walaupun hasilnya coret-coret, kita apresiasi. Kita bilang apa? Alhamdulillah, hari ini Allah memberimu kepandaian, bikin coret-coret, bulat-bulat berwarna-warni. Hebat, Ibu Guru senang sekali. Mudah-mudahan besok lebih baik. Itu kita memberikan kenyataan. Jangan hanya memberikan hiburan, wah bagus ya gambarnya, gitu. Nggak cukup dengan bagus. Tapi berikan apa konsep yang sudah dia gambar. Oke. Selanjutnya yang ke-10. Nih. Wonderful word ini adalah kosakata sebenarnya, tapi dibikin ya yang bagus lah judulnya biar menarik gitu ya. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan tidak kertas melulu ya. Ini kebetulan karpet saya udah mulai robek-robek, teman-teman bisa lihat ini dari bahan karpet ya. Saya gunting-gunting jadi bentuk huruf. Tuh. Dia bahannya kayak sendal jepit tapi lebih tipis. Nah, ini kita kasih stick nih, kayak yang di atas tuh ya. Kita kasih stick. Nanti anak-anak diberi flashcard atau kosakata yang dia bisa baca pelan-pelan sesuai tema yang sedang kita kembangkan. Tapi kalau belajar di rumah, tidak harus tematik. Berikan kebebasan anak-anak berekspresi. Mau bikin apa? Bikin kata apa? Seperti itu. Ada pohon, ada ditaruh di situ kata daun, batang, tanaman, tanah ya. Nah, itu memaknai langsung bagian-bagian tanaman. Dan itu pasti mudah anak-anak dapat di lingkungannya. Ya, oke. Kita lanjut. Papan tulis pun bisa digunakan. Papan tulis untuk apa? Untuk anak-anak memberi nama, membuat nama sendiri. Boleh nggak sih anak-anak nulis papan tulis? Boleh. Jadi banyak cara, banyak bahan mereka untuk mengeksplorasi dirinya, tidak harus dengan kertas dan pensil. Ya. Terakhir saya mau kasih bonus. Ada bonus ya. Bonusnya adalah bermain Play-Doh. Mengapa saya kasih bonus? Play-Doh ini sangat menarik. Kita tidak harus menyiapkan atau membeli bahan-bahan lain, tapi kita buat sendiri ya, dari tepung, garam, minyak goreng. Saya pikir teman-teman PAUD seluruh Indonesia sudah belajar bagaimana membuat Play-Doh. Ya, ketimbang teman-teman memakai plastisin. Plastisin itu yang buatan pabrik, coba dicium baunya sangat tidak enak. Dan ketika habis bermain itu anak-anak ada lilin ya kan, tangannya lengket-lengket dan baunya nempel. Lebih baik kita gunakan bahan-bahan ini. Kalau kita pandai menyimpannya, maka dia akan awet. Dia akan tahan lama, kita simpan di toples kaca. Dan ketika main, mereka bisa mengeksplor apa saja, huruf-huruf, angka-angka, tulisan. Mereka bisa membuat kata, mereka bisa membuat bentuk dengan Play-Doh ini. Ya, itu bonus dari saya. Tetapi ini belum selesai, teman-teman. Saya ingin berbagi video, mudah-mudahan bisa. Kita stop dulu ini. Bagaimana belajar matematika tadi ya. Matematika yang sudah mulai ke penjumlahan untuk PKB, tapi tidak dibuatkan soalnya oleh guru. Bentar, saya akan share video. Tunggu. Maaf, suaranya belum diaktifkan. Aktifkan dulu suaranya biar teman-teman bisa dengar. Oke. Ini ada caranya, Bun. Tambah 3, oke. Silakan diisi gelas-gelas yang masih kosong. Ini belum dijumlahkan, Jijan. Berapa jumlahnya? Jijan fokus. Berapa tadi jumlahnya semua, Hafiz? 17. Hafiz mau coba lagi nggak? Yang lebih kecil angkanya atau yang lebih besar? Oke.
Cukup. Bun, ini ada caranya, Bun. Oke. Itu tadi sharing tentang belajar matematika. Itu saya ambil potong supaya tidak terlalu lama. Jadi anak-anak asik bermain, menjumlah, dia bikin soal sendiri, dan dia tidak direcokin oleh guru harus 2 tambah 2 sama dengan 4. Karena 4 itu bisa banyak penjumlahannya. Biarkan mereka berpikir, mau nambah berapa? 4 itu dari berapa sama berapa? 1 tambah 3. 3 tambah 1. 2 tambah 2. Banyak sekali penjumlahan yang bisa menghasilkan 4. Nah, ini proses berpikir, teman-teman. Sedangkan kita mengkerangkai anak-anak dengan soal-soal yang kita buat sendiri. 2 tambah 2 sama dengan 4. Udah. Ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan itu kita LK-in. Dan LK-nya kita kirim ke orang tua. Maaf, saya bicara ini fakta. Kenapa? Beberapa waktu lalu saya sampai share di Facebook saya, itu tulisan-tulisan guru yang memberikan LK dengan PR-PR yang luar biasa gitu ya. Nah, ini yang harus kita sadari betul, literasi. Supaya kita tidak menzolimi anak, kalau bahasa saya zolim ya. Zolim banget anak usia dini dikasih soal-soal seperti itu. Ya, kalau ada yang melakukannya, mari kita beristighfar. Jangan sampai kita menzolimi anak-anak ya, membuat otak mereka jadi kacau oleh kita, sedangkan waktu bermain mereka sangat sempit. Kita kasih dia LK-LK seperti itu, membuat otaknya harus mengikuti apa yang menjadi gagasan guru. Teman-teman, ini sangat asik sebenarnya, sehingga sampai bonus 1 ya. Sebenarnya masih banyak kegiatan yang bisa kita buat, bagaimana kegiatan belajar di rumah itu jadi menyenangkan. Dan semua bahan-bahan yang tadi itu sangat mudah didapat. Tadi prinsipnya berapa? 5M. Tahun pertama dan kedua. Setelah itu saya move on, saya hijrah, saya nggak mau membuat otak anak-anak Indonesia seperti yang sudah kita alami. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah selesai pada waktunya. Mudah-mudahan tidak molor. Bunda Nurul. Hai, sudah selesai. Luar biasa selesai. Bunda, kita tidak terasa 1 jam ya. Oh ya, sudah. Oke, ini thank you sharingnya. Ini teman-teman sedang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tulis. Jadi teman-teman silahkan mulai bertanya dengan menuliskan di chat apa yang teman-teman tanyakan sesuai dengan tema yang sedang disampaikan oleh narasumber, tidak tentang yang lain. Ya, jadi kita kasih dulu. Nanti PPT-nya hari ini akan kita berikan bonus PPT dan recording-nya akan kita share. Kalau kemarin kita nggak sempat recording ya, ini ya. Jadi hari ini teman-teman akan dapat recording, tetapi prosesnya agak lama. Jadi nanti mungkin sampai sore baru bisa kita share di grup. Baik. Nah, sudah mulai ada yang tanya, tapi saya perlu sampaikan sesuatu ini. Ya, ada silakan, yang ingin saya sharekan. Teman-teman, sebentar saya akan share screen. Oke, teman-teman bisa melihat layar ya, satu lembar layar di depan yang saya share warnanya oranye. Jadi saya sampaikan ke teman bahwa kegiatan kita selama ini ini udah. Belum muncul. Udah. Oke. Jadi kegiatan kita ini kan gratis. Kemudian seluruh narasumbernya tidak diberikan honor. Jadi mereka dengan ikhlas memberikan sharing ilmunya. Tetapi yang jadi masalah adalah kita harus membayar Zoom agar tidak terputus per 40 menit sekali. Kemarin di kelas batch 9, di kelasnya Bu Sri, kita berinisiasi bahwa kita beli Zoom-nya, kita beli pakai dolar, menggunakan uangnya Bu Hedi dulu. Jadi ada 6 orang panitia, teman-teman yang sedang mendengarkan saya, menginisiasi kegiatan online gratis ini, termasuk Bu Yosi, ada Teh Anit, ada Bu Heni, Bu Fitri. Nah, yang saya share teman-teman ini adalah bentuk donasi teman-teman yang sudah diberikan kepada kami. Untuk apa? Sementara untuk membeli Zoom. Jadi Zoom yang kali ini kita lakukan itu berbayar. Kalau tidak berbayar, maka 40 menit sekali kita akan off.
masuk lagi, kemudian off lagi gitu. Jadi yang kita beli ini 24 jam kali 1 bulan. Nah, ini saya sampaikan kenapa? Karena kita transparan. Semua yang berdonasi kita tuliskan dan bisa dibaca oleh teman-teman. Dari tim sangat mengucapkan terima kasih. Kami terus menghimpun donasi. Kenapa? Karena kita ingin bahwa seluruh data yang kita terima cukup untuk kita jadikan reward berupa sertifikat kepada teman-teman. Jadi semua donasi ini akan kita kumpulkan. Yang pertama penggunaannya untuk apa? Untuk membayar Zoom. Kemudian yang kedua, jika ada kelebihan kita inginnya teman-teman yang namanya sudah terdaftar itu pada akhirnya nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi sertifikatnya pakai online dan kita akan kirimkan ke WA pribadi seperti ketika teman-teman mendapatkan pemberitahuan tautan. Silakan klik ini untuk join ke grup. Nah, seperti itu. Tapi ini pemberitahuan kepada teman-teman agar kita transparan ya siapa yang sudah berdonasi. Jadi kalau teman-teman berkeinginan untuk bersama-sama dengan kami, nanti Bu Heni nge-share di grup nomor rekeningnya. Jadi intinya pada akhirnya kita ingin agar teman-teman dapat sertifikat. Tetapi karena sertifikat itu tidak bisa gratis. Kenapa? Karena yang membuat sertifikat itu perlu dibayar. Walaupun tidak berupa kertas, tapi yang desain, kemudian memindahkan nama teman-teman satu-satu ke dalam sertifikat itu, kemudian mengirimkan, itu kami butuh bayar orang. Karena kami nggak bisa, saya teman-teman yang jadul, tapi mulai IT aja, jadi kita bisa melakukan hal-hal yang seperti sekarang. Ini baca itu sementara yang bisa saya informasikan persamaan kita hari ini. Jadi perlu dicatat sama teman-teman. Seluruh kegiatan ini gratis, tidak berbayar. Tadi kenapa ada donasi? Kita ingin membeli beberapa item, beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Oke, kita sebentar nih, kita mau baca nih siapa yang sudah melambaikan tangan. Udah mulai banyak nih Bunda, udah mulai banyak pertanyaannya. Mau yang mana dulu? Yang pertama ya Bun. Sebenarnya siapa yang bertanya? Bu Tami nih. Bu Tami sebentar saya akan unmute. Bu Tami silahkan bisa dengar suara saya Bu Tami? Iya, bisa Bunda. Iya, silakan. Nah, silakan Ibu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Ya, makasih banyak Bunda. Ya, Bunda Tami. Ya, Bunda Tami. Ini Bun, yang mau saya tanyakan, Bunda Yosi. Ini kan biasanya orang tua ya Bun, karena ini kita sedang belajar di rumah, jadi ini berarti lebih ke orang tua ya, kesulitan dalam artian memahamkan ilmu ini ya. Nah, Bunda Yosi, gimana cara yang efektif kira-kira ke orang tua itu supaya orang tua juga paham bahwa literasi itu nggak hanya sekedar berlatih literasi, tetapi lebih ke memberikan pengalaman kepada anak, dan ini akan terbawa sampai mereka dewasa. Cara yang efektif agar mereka satu ini Bun, cepat memahami dan mau melakukannya. Iya, Bunda. Ya. Terima kasih Bunda Yosi. Ya. Terima kasih. Silakan mau dijawab dulu. Oke, silakan Bu Tami, silakan kembali Bu Yosi, silakan dijawab. Teman-teman, ini buat semua, walaupun pertanyaan dari Bu Tami, tapi saya yakin kita semua mengalami hal yang sama. Ketika di sekolah, banyak sekali tuntutan orang tua yang mengatakan, Bu, kok di sekolah ini main-main aja sih, nggak belajar? Paradigma belajar pada seluruh masyarakat, pada sebagian masyarakat, bukan seluruhnya ya, sebagian masyarakat, dan mulai dari kalangan menengah sampai kalangan atas, semua sama. Belajar itu adalah belajar dengan buku. Itu paradigma kita. Oleh
sapa mereka, tanyai mereka. Teman-teman punya grup WA ya kalau saat ini ya. Tapi pada saat bukan social distancing, kita bisa kumpul tiap bulan sekali parenting. Program parentingnya apa? Mulai dari menyiapkan calistung menyenangkan, memperkenalkan bagaimana cara membaca yang efektif. Itu judulnya tetap yang menarik orang tua. Kenapa? Karena orang tua senang dengan judul-judul seperti itu. Tapi ketika kita menyampaikan isinya, berikanlah pemahaman supaya mereka understanding ya, sama seperti anak-anak paham. Oh, belajar itu tidak harus pakai buku. Ternyata mengenal huruf itu bisa pakai tutup botol, bisa menguatkan anak-anak mengenal huruf dan namanya sendiri. Nah, itu kita presentasi saat kita mengumpulkan orang tua di parenting program. Nah, yang baik di sekolah itu setiap bulan atau berkala 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 1 semester sekali ada program parentingnya. Siapa yang memberikan? Kalau kepala sekolah atau guru-guru punya kemampuan menjelaskan, langsung lakukan sendiri. Tapi kalau kita merasa ilmu kita belum cukup untuk menyampaikan ke orang tua, takut mereka tidak percaya, takut mereka tidak mengerti, mungkin kita bisa minta bantuan kepada orang-orang di sekitar kita yang memang menurut kita mampu menjelaskan kepada orang tua kita. Itu tips yang efektif ya. Kemudian yang kedua, kalau selama masa belajar dari rumah atau learning from home ini, teman-teman lakukan komunikasi pelan-pelan. Kirim gambar, Bun, ini gambarnya menarik ya, ternyata anak-anak bisa belajar membaca, belajar menulis dengan cara seperti ini. Nanti Bunda boleh coba ya, Bun. Mungkin pakai bahan-bahan daun ya, yang banyak di rumah tuh daun-daun kecil, daun-daun kering. Mereka mengkolase huruf-huruf nama mereka gitu ya. Nah, itu kita berikan pelan-pelan. Jangan dibombardir. Orang tua tidak suka. Biasanya orang tua tuh paling gak suka diceramahi. Kita kasih tahu, Mam, itu nggak baik. Sebaiknya begini-begini loh, Mam. Nggak akan ada yang terima kita kalau kita ngomongnya seperti itu. Ya, kita berikan saja contoh. Kita kasih modeling. Karena guru itu adalah tauladan ya. Jadi dia memberikan contoh dulu, kemudian di-share karya-karya anak yang memang sudah kita lakukan di sekolah seperti saya tadi, itu selalu masuk ke program parenting kami. Bahkan itu selalu masuk ke grup-grup WA kami ya. Kita sampaikan. Nah, kemudian cara efektif yang lain adalah saat ini nih saya sudah mulai menggunakan Zoom untuk melakukan interaksi dengan anak-anak. Ya, walaupun dari 15 anak yang baru muncul di kelas 5 orang, nggak apa-apa. Tapi lama-lama orang tua akan mengikuti pola ini. Karena kita harus membelajarkan orang tua untuk melek digital. Kalau istilah saya metal ya. Kalau metalnya tuh begini ya. Kebetulan memang saya punya grup komunitas sendiri yang membuat teman-teman itu paham dengan metal. Metalnya bukan yang begini, tapi metal yang begini. Melek digital. Guru-guru PAUD harus metal, harus melek digital. Ya, oleh karena itu ajak orang tua pelan-pelan untuk melek digital. Tanyain, mereka mau pilih yang mana, Bu Tami? Apakah mereka mau WA group? Ya, kita share-nya WA group. Tapi kalau mereka mau, ayo kita download. Ada yang baru nih, namanya Zoom. Siapa yang mau masuk kelas, yang sudah punya Zoom, nanti kita buka kelas ya, gitu. Nah, alhamdulillah itu akan disambut baik oleh orang tua. Tapi jangan paksakan, Bunda harus download Zoom ya, kami harus membuka kelas bersama anak-anak. Jangan ada kata harus. Sebab orang tua dia bebas berekspresi sama seperti anak-anak. Kalau dia bilang, Bu, saya nggak ngerti pakai Zoom, nggak apa-apa. Biarkan saja dulu. Kita pakai video call aja ya, Bu. Oke, satu grup video call bisa berapa orang? 3. Terus kita satu gurunya. Berarti ibu guru harus bikin beberapa jeda waktu. Ya, kalau untuk melakukan interaksi di dalam proses pembelajaran dengan jarak jauh. Oke, Bu Tami, cukup. Oh, Bunda Nurul? Bunda Nurul? Yay. Oh, ada. Masya Allah. Bunda Nurul, tidak ada gangguan lagi? Stay tune. Ini agak lapluk-lapluk ya. Oke. Bisa kebaca. Cuma beberapa chat di saya hilang nih. Ini ada terbaca. Gitu. Ada Bu Meti Mutia Sumarna sedang mau bertanya. Bisa monitor Meti ya? Ya. Silakan. Iya, Bunda. Terima kasih, Bunda. Wajahnya ditunjukkan. Bunda Meti buka videonya.
Nah, Halo Bunda. Iya, cantik. Silakan Bu Meti. Iya, Bunda yang ingin saya tanyakan. Tadi kan Bunda melihatkan, jadi anak-anak sedang mengenal konsep penjumlahan ya, yang tambah-tambahan seperti itu. Nah, ketika pas awal kita mau ngasih tahu atau mengajarkan penjumlahan tersebut, apakah bilangnya misalnya ini nak tambah namanya plus atau kayak gitu. Nah, seperti apa? Karena sejauh ini di kami belum menerapkan maksudnya untuk penjumlahan dalam simbol seperti itu. Jadi masih kayak bentuk soal cerita, jadi mereka membayangkan kayak gimana. Jadi gimana yang tepatnya gitu untuk mengajarkan ke anak konsep operasi bilangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Meti. Oke, silakan Uni langsung aja. Ya, jadi ketika teman-teman mengenalkan sesuatu kepada anak, pertama tadi syaratnya harus meaning, bermakna. Nah, kita mulainya nggak langsung ucuk-ucuk penjumlahan seperti itu. Ini baru dilakukan di semester 2 akhir, kemarin di bulan Maret awal sebelum virus corona masuk ke Indonesia. Jadi itu persis awal-awal Maret kita lakukannya. Nah, proses awalnya itu sudah kita lakukan berulang-ulang pada saat makan, ya. Misalnya mereka membawa kue, ada 5 kue, biskuit dia bawa, terus dia bilang, Bu Guru, aku punya 5 biskuit, itu pada saat snack time ya. Terus ibu guru bilang, wah banyak dong kalau 5. Kamu mau berbagi dengan teman? Terus dia bilang, aku mau berbagi berapa? 1. Oke, dia kasih tuh kuenya. Nah, lihat tempat kuemu, ada berapa biskuit yang tersisa? 1, 2, 3, 4, Bu Guru. Itu bertambah atau berkurang? Jadi proses bertambah dan berkurangnya itu harus dimaknai dari konsep yang konkret. Ya, dari kue itu tiap hari loh, sarapan pagi, kita ngobrolin penjumlahan. Tapi kita nggak bilang itu penjumlahan. Kita ngobrol, oh ini bertambah. Ketika ada yang ngasih dia makanan, dia punya biskuit yang sama. Dia bilang, Bu Guru, biskuit aku nambah jadi 6. Tuh, berarti dia tahu konsep penjumlahan dan konsep pengurangan. Nah, konsep penjumlahan dan pengurangan itulah yang diberikan di dalam proses bermain. Ya, ketika kita belum mengenalkan tanda simbol, tambah, dan sama dengan. Karena itu sangat-sangat sulit dan rumit. Tapi kalau dia sudah tahu ini bertambah atau ini berkurang. Sebenarnya Bu Meti, soal cerita itu lebih berat. Kalau seorang anak tidak paham memaknai sebuah kalimat. Ya, di kelas 1 SD ada soal cerita, ayah pergi ke pasar membeli telur 10. Di perjalanan telurnya kesenggol tang motor dan pecah 3. Ketika dia harus menjawab, dia nggak tahu ini diapain, Bu Guru. Ini diapain? 10 telur pecah 3, dia nggak ngerti itu diapain. Berarti dia nggak paham dengan kalimat. Maka teman-teman menyampaikan konsep penjumlahan dan pengurangan itu jangan langsung dengan angka. Makanya yang tadi saya bilang, zolim loh Ibu Guru PAUD, ngasih soal-soal pertambahan penjumlahan 2 tambah 2, 5 tambah 4. Penjumlahannya nggak segitu, bahkan udah puluhan belasan ya. Teman-teman mungkin pernah melihat beredar soal-soal seperti itu. Jadi Bu Meti, kuncinya adalah berikan secara konsep. Apa yang harus kuat? Konsep bilangan harus kuat. 2 adalah 2 itu mana? 1 adalah 1 itu mana? Ya, ketika dia bikin seperti ini tadi, Bu Guru, aku berhasil. Oh ya, alhamdulillah, hari ini Allah kasih kamu kepandaian. Karena Allah Maha Pandai, Allah Ar-Rasyid, imtaknya masuk, lalu masuk kognitifnya. Kamu berhasil menemukan berapa penjepit, jangan langsung bilang 2 ya. Itu yang pintar siapa? Gurunya. Jadi kita tanya dulu, high order thinking-nya harus kita simulasi. Dia bilang, Bu Guru ini penjepitnya ada 2, berarti dia ngerti konsep 2. Oke, kalau ini 2, ini masih banyak ruang yang kosong, kamu mau tambah nggak? Itu konsep penjumlahan ya, kamu mau tambah nggak? Terus dia bilang, aku mau tambah lagi. Ya silakan, mau tambah berapa? Dia sendiri yang bilang, dia mau tambah. Oke, dia tambahlah 3 misalnya. Bu Guru, aku mau 3 aja. Nah, wah, kamu sudah menambahkan berapa tadi? 3. Yuk kita hitung berapa jumlahnya penjepitmu semuanya. Dia hitunglah, tadi kan 2 Bu Guru. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Jadi anak sudah paham 2 ditambah dengan 3 sama dengan berapa? 5. Kita ucapkan. Ternyata
2 ditambah 3 jumlahnya adalah 5. Good. Boleh coba lagi. Mau pakai warna yang lain? Banyak pilihan. Gitu ya Bu Meti. Oke, jadi itu dulu. Jangan langsung melihat kegiatan yang tadi terus dipraktekin ya. Berarti kita belum paham. Jadi kita pahamkan yang ini dulu. Baru kasih soal-soal yang mereka bisa lakukan. Nah, soal-soal itu pun gampang bikin cara mainnya. Ada tutup-tutup botol, kita mainnya lempar yuk ke atas, di atas meja. Nah, setelah dilempar ke atas, dia kan jatuh. Ada yang posisinya tertutup dan ada yang posisinya terbuka. Nah, ketika ada yang posisi tertutup dan terbuka, teman-teman tanyakan kepada anak-anak. Coba lihat, jangan banyak-banyak ya. Mungkin konsep 5 dulu. Coba lihat seperti ini. Jatuh. Ya. Nih, misalnya, ada 2 yang tertutup. Ada 3 yang terbuka. Nah, kita tanya, coba lihat, berapa yang terbuka? 3. Jadi konsep bilangannya harus matang dulu, baru kita kasih jumlahan. Oke, Bu Meti, cukup. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Kita lihat. Iya, Bunda. Dari siapa nih? Dari Bu Yani Dewi atau Bu Nela Dorase? Siapa nih? Kebacanya Bu Yani Dewi Aryani. Oke. Coba sayaanmu dulu ya. Oke, silakan Bu Yani. Bu Yani. Ya, makasih Bun. Itu udah terjawab sebetulnya tadi pertanyaan dari saya. Tentang orang tua kebanyakan yang menginginkan anaknya itu setelah masuk TK itu bisa membaca. Terus kedua, kadang-kadang di lingkungan saya tuh banyak SD yang mengambil muridnya itu dari TK karena di TK itu udah bisa baca katanya. Padahal kita tidak mengajarkan membaca gitu kan. Bagaimana menjelaskan kepada orang tua? Tadi kan udah dijawab juga sama Bunda. Iya. Alhamdulillah gitu. Jadi ke guru SD juga saya harus bilang apa? Kata orang guru SD itu seperti gini, kok di TK Nusa Indah nggak bisa baca gitu kan? Kalau di PAUD sana bisa gitu kan? Jadi dibanding-bandingkan. Nama sekolah kita yang jelek, gitu. Betul. Ya, terima kasih. Jadi ya udah terjawab ya Bun? Ya. Oke, yang lain kali ya Bun? Atau gini nih, itu kan perwakilan dari salah satu bentuk kegalauan orang tua. Oke. Dan punya edukasi untuk guru-guru SD kelas 1. Ingin edukasi, bukan mereka salah, tapi tidak ada edukasi kepada mereka. Nah itu. Jadi harus bisa baca. Artinya keharusan itu sudah melanggar undang-undang. Betul. Setiap anak wajib mendapatkan pendidikan. Nah itu kan jadi menyalahi aturan. Oke nih kita ke pertanyaan berikutnya nih, bisa dibantu baca karena di saya chatnya sudah pada hilang. Di bawah Bu Meti ya? Di bawah Bu Meti ya? Atau di atas Bu Meti tadi ada yang tanya? Ada beberapa memang nih. Ibu Tami udah ya? Sudah. Oke, ada lagi nih. Di atas nggak? Ada Bu Nela Dorasena. Bu Nela Dorasena. Ya, Bu Dora pertanyaannya, bagaimana cara? Mungkin dipersilahkan kelihatan wajahnya. Bu Nela, monggo. Dari mana Bu Nela? Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum. Silakan. Silakan. Baik Bun, sekarang kan anak-anak itu pada belajarnya di rumah. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara kita memberikan semacam tugas mereka di rumah, misalnya berhitung. Bagaimana caranya Bun? Itu terima kasih. Oke. Ya. Baik Bu Nela, mudah-mudahan bisa monitor ya suaranya, agak-agak mendengung memang. Sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang pertama gunakan media-media yang bisa digunakan, yang bisa diberdayakan. Kalau Bunda Nela di situ internetnya gampang, bukan daerah 3T, ya, itu mudah untuk mengakses, maka gunakanlah media online karena harus mental ya tadi ya, melek digital, jangan lagi pakai cara-cara manual karena nanti kita akan terlindas oleh zaman. Nah, ajak orang tua untuk melek digital juga.
yuk Bunda, kita mau pertemuannya di WA Group. Jadi informasi semua tertulis boleh. Tapi ketika mau ngobrol sama anak-anak, bisa lakukan video call. Atau Bunda Nela udah ngerti menggunakan Zoom, undang anak-anak, orang tua yang sudah punya Zoom, untuk diskusi, belajar lambang bilangan, belajar berhitung, belajar apa saja bisa. Bahkan kemarin sore saya mencoba senam dari Zoom. Dan ternyata tuh asik. Mereka bergerak masing-masing dari rumahnya, hanya kita share saja video. Nah, begitu juga dengan bilangan. Bunda bisa tunjukkan gambar-gambar kayak tadi saya tunjukkan, atau benda-benda yang Bunda tunjukkan, di-share di sana. Sehingga anak bisa melihat. Ya. Lalu kita hitung sama-sama. Seperti yang tadi saya presentasikan. Nah, itu kalau Bunda langsung yang melakukan. Tapi ketika itu adalah daerah 3T yang internetnya mengap-mengap ya, susah gitu ya, terpaksa kan harus manual. Ketika harus manual, misalnya teman-teman mengirimkan berita, maaf, berita tertulis, karena deket-deket jaraknya, rumahnya bisa diantar misalnya oleh satu guru. Di situ diinformasikan bahan-bahan apa yang digunakan. Berikan pilihan. Kalau di daerah sana, daerah yang pedesaan, banyak dedaunan, ranting-ranting, dan sebagainya, jadikan itu media. Terus, tadi kan orang tua belum paham ya, kok tiba-tiba social distancing harus belajar dari rumah. Kita sendiri belum menjelaskan. Bagaimana belajar dari rumah itu menyenangkan, kita belum sempat menjelaskan. Dan tuntutan orang tua masih dengan paradigma LK dan buku. Akhir jadilah kita mengirimkan soal-soal. Ya, itu bukan salah bu guru semua sih. Karena pemahaman kita bersama masih sebesar itu untuk memahami literasi. Ya, kita lupa bahwa literasi itu sangat luas dan kita harus mengajarkan anak membaca apa tadi teman-teman? Membaca dunia beserta isi. Luar biasa literasi itu ya. Oleh karena itu jangan sederhanakan hanya dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, Bunda Nela, mudah-mudahan bisa dilakukan ya. Oke, siap. Aduh, Uni, 2 menit lagi, 2 menit lagi waktu kita. Sebelum kita closing, Uni bisa berikan semacam tips atau trik pada teman-teman yang masih galau karena belum tahu kapan berakhirnya harus belajar dari rumah ini. Betul. Nah, apa saja yang ini bisa lakukan untuk memberikan interaksi. Jadi yang penting itu adalah interaksi guru kepada anak, bukan hanya kepada karena yang sekolah bukan orang tuanya tapi anaknya. Betul. Silakan. 3 menit. Bunda. Baik, karena banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab nih Bunda. Kalau Bunda bisa merekap semua, nanti dijawab di WA saja, Bun. Oke, ya. Siap. Baik teman-teman, karena waktu kita akan berakhir, kelas kita akan tutup. Saya ingin kasih tip buat teman-teman. 10 kegiatan tadi bukan kegiatan baku, tapi itu menginspirasi teman-teman. Bahan-bahan yang digunakan juga bukan bahan baku. Teman-teman sesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di daerah dan lokal masing-masing, supaya kita mengangkat budaya lokal masing-masing. Ya, kerang, batu, berbagai macam daun, ranting, semua yang disebut low spot itu bisa digunakan. Ya, kemudian interaksi. Bagaimana Mas Menteri Nadiem mengumumkan di minggu pertama social distancing, beliau bilang lakukan interaksi. Meskipun hanya 20-30 menit, teman-teman, itu anak-anak happy-nya bukan main. Minggu-minggu pertama saya juga tidak melakukan interaksi, sebab saya bingung caranya seperti apa. Kalau WA Group hanya 3 orang bisa sekali jalan. Dan kita harus berulang-ulang membuat programnya. Nah, sekarang karena forum yang lain atau aplikasi yang lain sangat mendukung, saya bukan promosi Zoom ya teman-teman, tapi ini adalah salah satu media kita untuk mempermudah kita. Kalau bahasanya Mas Alvin kemarin di teknologi, di kelas teknologi, teknologi itu nggak ada yang dibuat menyusahkan. Itu sangat memudahkan. Dengan teknologi kita bisa lebih cepat kerjanya, lebih mudah bertemu dengan seluruh teman-teman di Nusantara. Apalagi ketemu orang tua murid kita. Ya kan? Jadi kita bisa list siapa yang mau ngedownload Zoom, lalu dikasih petunjuknya. Ini loh, Mam. Nanti coba download yang kayak gini ya. Terus yang nggak mau, nggak apa-apa. Jadi berikan pilihan. Itu yang kedua ya. Berikan pilihan agar orang tua bisa mengambil keputusan.
Setiap kegiatan di-share, misalnya foto Zoom-nya, kayak teman-teman hari ini ada yang screenshot ya, kirim ke grup. Nah, akhirnya orang tua melihat, ternyata ini menarik ya, anak-anak jadi seneng ya, terus anak-anak jadi aktif ya, kata orang tua. Akhirnya dia mencoba. Nah, artinya kita membudayakan orang untuk melek digital bareng-bareng. Nggak ada yang nggak mau move on gitu. Ayo kita move on yuk, beralih dari WhatsApp call ke yang lebih rame, lebih banyak gitu ya. Dan ibu guru cukup sekali saja buka kelasnya, nggak harus berkali-kali. Jadi cari cara yang efektif, beri pilihan, dan membangun hubungan itu penting nomor 1. Bisa dengar? Ya, halo. Ya, barusan saya hilang, terus muncul lagi. Jadi itu. Yang keempat adalah berikan pilihan-pilihan menggunakan bahan-bahan yang mudah, membuat orang tua tidak darah tinggi ya. Aduh, ini gimana sih gitu ya. Tapi kalau nggak ada soal-soal, dia pengen minta. Nah, kita kasih tahu, mam atau bunda atau ibu, saat ini masa social distancing diperpanjang. Dan dari Kementerian Pendidikan mengharapkan ada interaksi dengan anak. Maka kami berharap ada dukungan dari orang tua ya untuk memberikan kesempatan kami berinteraksi dengan anak-anak melalui media-media online. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dilakukan. Terima kasih teman-teman. Baik, Uni, thank you so much. Terima kasih. Kelasnya tidak terasa 1,5 jam ya. Sudah selesai. Nanti kita akan ketemu di kelas-kelas berikutnya. Hari Minggu kita akan ketemu lagi dengan seorang psikolog yang luar biasa. Beliau pernah jadi narasumber di Pak Jamaluddin. Nanti kalau teman-teman sudah mendaftar akan join. Tapi kalau belum sempat mendaftar memang sudah di-close ya. Kita akan berjumpa pada kelas-kelas berikutnya. Minggu depan kita akan ada 3 narasumber yang keren-keren. Semuanya akan baru aja akan kita launching flyer yang baru tentang bagaimana cara atau langkah mudah menjadi penulis bergambar. Nah, nanti itu ada ahlinya juga. Akan ada banyak kelas-kelas yang nanti teman-teman bisa jadikan referensi. Oke, kita akan unmute teman-teman semua dan silahkan kan wajah-wajah kece-nya. Nah, wajah-wajah kece-nya silahkan. Bunda Yosi. Sama ya. Winnie. Kayak gini ya, Bun. Bunda. Hai, sinyalnya keluar masuk keluar masuk. Iya. Jadi kita meeting nih. Bunda. Teman-teman Saya sudah cuma kelihatan wajahnya. sama Bunda Yosi. Ya, mana wajahnya? Sudah kelihatan semua wajahnya? Oke, teman-teman, kita akhiri kelas ini ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Uni, thank you so much. Dadah. You're welcome. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nurul. Terima kasih.